Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas token GRT dan juga Ocean sesuai dengan yang di-request oleh Thomas Dooms. Oke, kita akan coba untuk lihat dia di CMC. Untuk GRT atau The Grab hari ini diperdagangkan di harga 2.200-an rupiah, udah turun sekitar 4,41%. Dia ada di peringkat 43 di CoinMarketCap. The Grab sendiri mengalami peningkatan adopsi, mengalami peningkatan volume dan juga market cap yang cukup cepat dalam beberapa waktu terakhir. The Grab ini bukan koin baru, bukan token baru, dia udah pernah listing dari tahun 2020 bulan Desember. Jadi waktu itu harganya cukup tinggi, teman-teman. Bahkan sampai di 10 ribuan dolar ya. Ini dia bahkan pernah berada di 32.000 teman-teman harganya. Dan ini dengan rupiah ya, 32.000 rupiah. Dan sekarang harganya cuma 2.200-an. Jadi udah sangat-sangat murah. Oke. The Grab ini adalah sebuah token project di jaringan Ethereum yang menggabungkan antara DeFi dan juga ekosistem Web3. Tentu saja dia berbasiskan AI, di mana yang mereka lakukan sekarang itu digunakan oleh banyak pengembang, terutama pengembang-pengembang di apps yang ada di Uniswap, di Synthetix, Aragon, AAV, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ekosistem dari The Grab ini dipakai di ekosistemnya Ethereum, teman-teman, untuk saat ini setidaknya. Nah, kalau kita lihat ya dari beberapa comparison seperti the top AI token untuk saat ini, AI dan big data token, itu The Grab adalah di posisi pertama. Di bawahnya ada Agix, kedua ada RNDR, ada Rus, ada Fed, Injective, dan juga ada Ocean. Nah, sekarang kita akan bahas yang Ocean. Ocean Protocol ada di harga sekitar 5.400. Hari ini udah koreksi sekitar 4,21%. Beda sama GRT yang tadi ada di peringkat 43, Ocean ada di peringkat 147 di CMC. Dari segi market, peredaran maksimum untuk Ocean Protocol ada di sekitaran 1,4 miliar. Sementara yang baru beredar baru 600 jutaan token saja. Kalau yang GRT itu dia nggak punya maksimum supply. Dan yang sudah kerilis itu cukup banyak. Yang ada di market saat ini ada sekitar 8,8 miliar. Jadi sangat-sangat melimpah. Artinya adalah adopsi The Grab itu paling besar untuk saat ini. Kalau kita lihat daripada token-token AI. Token-token AI yang lain, ya The Grab paling unggul lah. Bisa dibilang kalau kita lihat dari market cap-nya. Oke, dia bahkan 2 kali lipat lebih besar daripada Agix. Nah, sekarang kita akan lihat dia di bagian holdernya. Siapa sih yang punya The Grab paling banyak? Kalau kita lihat dari holdernya, itu paling banyak dimiliki oleh ya orang-orang mereka, tim dari Grab ya. Dia di proxy 2, dia punya sekitar hampir 30%. Jadi sangat-sangat mayoritas. Sementara sisanya ada The Grab Lock. Dalam posisi di lock sekitar 11,5%. Lalu di peringkat ketiga ada wallet Binance, 6,7%. Terus ada Grab lagi nih, dia ngelock token lockup simple, 3,9%, hampir 4%. Dan sisanya baru tersebar di berbagai wallet pribadi. Nah, dengan melihat komposisi yang seperti ini, bisa dibilang pergerakan harga Grab belakangan ini itu cukup dipengaruhi dengan adanya lock ini. Ya, karena supply daripada The Grab sendiri itu tidak terlalu banyak beredar di market. Sehingga market punya kontrol. Market-market ini, wallet-wallet ini, para whales ini punya kontrol buat menggerakkan harganya. Di samping itu mungkin juga ada campur tangan daripada orang-orang Grab sendiri. Orang-orang di Grab sendiri dalam menggerakkan market. Jadi itu sih kalau kemarin Grab ada naik-naik ya so far wajar lah. Nah, kalau kita lihat juga dari sebelum-sebelumnya, The Grab ini pernah mahal. Di masanya dia pernah mahal sekali. Tapi sekarang udah diskon murah karena memang bear market dan lain sebagainya. Tapi at the end of the day, kalau kita lihat ya, ini dia puncak all time high-nya justru ada di 2020. Sementara Bitcoin kemarin kan di 2021.
Ya, berarti momentum di sini kemarin itu udah mulai mereda, teman-teman. Momentum bullishnya, FOMO-nya udah mulai mereda sejak peluncuran awal token AI. Ya, sekarang berarti kita udah masuk ke harga yang murah buat token AI. Kalau dilihat dari Ocean sendiri, ya Ocean bisa diperdagangkan di banyak exchange, teman-teman. Exchange besar, Binance, KuCoin, kemudian Coinbase, dan yang lainnya juga ada banyak. Nah, kalau kita lihat dari semua chart daripada tokennya Ocean, ini pertama kali dia rilis lebih awal di 2019. Bahkan harganya dulu nggak gerak sama sekali, teman-teman. Baru dapat momentum bullish ketika 2021. Jadi beda sama The Grab yang bullishnya all time high-nya di kisaran tahun 2020. Ocean agak sedikit terlambat di 2021. Tapi itu peak performa daripada Ocean. Hari ini Ocean diperdagangkan di kisaran 5.400. Dulu dia pernah ada di kisaran 25 ribuan. Jadi udah diskon sekitar berapa? 5 kali lipat turunnya, teman-teman. Kalau kita lihat dari ekosistemnya, ini adalah ekosistem yang memungkinkan individual dan juga bisnis dengan mudah membuka nilai data dan juga monetisasi melalui pengguna token data basis di ERC20. Jadi sama-sama bergerak di Ethereum. Melalui Ocean Protocol dapat menerbitkan monetisasi data. Mereka sambil menjaga privasi kontrol, sedangkan konsumen dapat mengakses kumpulan data sebelumnya tidak tersedia atau sulit ditemukan. Kumpulan data ini dapat ditemukan di pasar Ocean. Jadi dia bisa untuk individual dan juga bisa buat perusahaan. Utilitas itu dapat menjadi tata kelola buat komunitas, which is di dalamnya mungkin ada DAO juga, dan juga bisa di staking. Terus bisa juga sebagai kumpulan AMM. AMM ini Automate Market Maker. Ya, Automate Market Maker data token Ocean yang menyesuaikan harga token saat dibeli dan juga dijual berdasarkan penawaran dan permintaan. Jadi ini biasanya berada di sistem DeFi atau DEX, Decentralized Exchange. Jadi kompatibelnya itu. Dia lebih banyak ke DeFi dan juga DEX untuk Ocean. Kalau kita lihat untuk jumlah holdernya, Ocean sendiri paling banyak ada di Binance. Nah, ini lebih desentral, lebih tersebar kalau kita compare sama The Grab tadi. Ocean itu lebih tersebar, itu paling banyak ada di wallet Binance. Artinya teman-teman yang ada simpan koin di Binance itu masuknya semua di sini. Ya, jumlahnya sekitar 8,8%. Terus sisanya ada wallet pribadi. Cukup banyak juga, teman-teman. Dan komunitasnya cenderung tidak terlalu kelihatan sih siapa komunitasnya, tapi yang pasti ini tersebar sih, teman-teman, di beberapa wallet. Ya, itu tadi beberapa. Kalau kita lihat dari segi project, The Grab Advocate DAO, dia lagi gencar untuk bikin AMA, Ask Me Anything. Ya, mereka bikin talk show, bikin apa, sehingga bisa menjelaskan kepada orang-orang, ini loh project yang mereka kerjakan. Dan ini event di 21 hari Selasa kemarin. Ya, The Grab nggak terlalu banyak news sih belakangan, teman-teman. Justru yang ada news yaitu Ocean. Ocean sendiri dia ada news. Kalau kita lihat dari Coin Market Calendar, ini dia ada news bersama dengan 14 project yang lain. Ya, Ocean Protocol ada di sini. Dia ada news di 1 April. Ini Polkadot India, Polkadot Now India. Polkadot masuk ke India. Dia bersama project-project kripto yang lain. Tentunya ini mungkin bisa men-trigger harganya naik. Mungkin ya buat Ocean. Bisa teman-teman pantau dulu. Kalau dari pemberitaan, a new AI research introduction X Pomer, a framework for scaling Grab transformation while splash cost. Jadi kalau kita lihat dari beritanya, ini sebenarnya berita buat The Grab. Grab berusaha meningkatkan kualitas daripada fitur yang mereka punya, terutama buat natural language processing, social network analysis, dan juga computer vision. Mereka berusaha buat meminimalisir yang namanya splashing cost atau biaya dalam penggunaan, terutama untuk Grab sendiri sebagai token. Jadi mereka buat
berusaha buat scaling up untuk sekarang ini, teman-teman. Jadi ini project yang mereka coba buat garap ya. Jadi ada banyak di sini project-projectnya seperti Grab GPS, Modular Framework, yang saat ini frameworknya cukup umum dibuat di dalam sebuah project ya, dan juga Scalable Grab Transform with Linear Complexity. Jadi boleh deh teman-teman kalau ada yang mau pantau koin-koin AI, which is semuanya mungkin menarik ya. Tapi mungkin hanya ada 1-2 yang bakalan survive. Dari berita yang lain, ini dari bitcoinis.com. Ini soal growth-nya dua token ini, teman-teman. The Grab gain lot market attention after the recent Messari report. Messari report soal query fees on the Grab GRT network yang meningkat sampai 66%. Jadi mungkin ada kesesuaian sama berita di sini. Ya, ini dari Messari, teman-teman, infonya. Terus kalau dari Ocean sendiri dia improve-nya itu Oke, jadi kalau kita lihat di sini projectnya itu sudah meningkat sekitar 94% untuk growth-nya dalam bulan terakhir, teman-teman, dalam 1 bulan terakhir. Dan saat ini harganya naik sekitar 14%. Di sini sih belum dijelaskan secara spesifik ya newsnya apa. Tapi ya itulah buat nama-nama informasi. Kalau kita lihat dari Twitternya, Ocean sendiri juga mereka masih gencar melakukan pertemuan-pertemuan. Kalau kita lihat di bawah ya mereka ada kerjasama juga dengan beberapa project, teman-teman. Ya gitu sih, ini Polkadot in India dia bakalan join, ada Cointelegraph juga di sana. Nanti teman-teman mungkin bisa pantau nih harga dari Ocean, siapa tahu ke trigger naik ya. Jadi gitu buat beberapa news untuk Ocean sendiri, kita akan langsung coba lihat ke chartnya. Kita akan mulai dulu dari GRT atau The Grab. The Grab sendiri belakangan ini koreksi ya teman-teman. Koreksinya agak cukup dalam, bahkan sempat 50%. Sekarang udah mantul balik lagi dari kenaikan yang terjadi waktu di bulan Februari tanggal 5 ini. Dan sekarang progresnya dia berada di bawah support 0,19 buat GRT. Dengan posisi ini, apakah masih aman? Kalau menurut saya, The Grab udah mulai keluar dari yang namanya mereka punya trend line di sini atau MA200. Ya, MA200 ini bisa dibilang menjadi salah satu indikasi lah apakah sebuah project itu bakalan masuk tahap bullish atau bearish. Itu kita lihat kalau dia udah berada di atas dari MA200, lebih besar kemungkinannya buat sebuah poin tersebut kembali dalam tren positif. Ya, semoga seperti itu, teman-teman. Dan untuk level supportnya yang bisa teman-teman pantau buat The Grab adalah di kisaran 0,1271. Itu level support yang bisa kita pantau untuk sekarang ini. Sementara sih belum ada tanda-tanda bullish lanjutan, teman-teman. Karena Bitcoin sendiri setelah FOMC kemarin itu drop ya, lumayan signifikan dari 28.000 turun ke 27 ribuan. Sekarang kita mungkin ongoing untuk tahap koreksi lanjutan. Jadi ini faktornya dari Bitcoin. Sehingga mungkin altcoin sendiri juga akan kena efeknya. Buat volume perdagangan menurut saya The Grab ini agak sedikit menurun. Dan tentunya market crypto mungkin bakalan sedikit lesu dalam beberapa hari ke depan. Sementara kalau dari Ocean juga cenderung udah koreksi ya. Cuman posisi Ocean menurut saya lebih confident aja. Kalau dilihat dari MA200-nya dia sudah berhasil di breakout dan sekarang posisinya juga sama-sama di atas MA200. Berarti Ocean udah masuk tahap mau tahap bullish. Kalau kita lihat untuk level supportnya buat Ocean ada di kisaran 0,31. Bisa teman-teman pantau sebagai level support kalau teman-teman mau melakukan akumulasi. Jadi baik GRT dan juga Ocean menurut saya posisinya sekarang ini masih sama-sama dalam tahap koreksi. Cuman yang harus teman-teman perhatikan adalah kemana arah dari Bitcoin ke depan dan juga BTC dominance-nya. Sementara sih BTC dominance masih cukup kuat. Kalau menurut saya dengan posisi seperti ini, Bitcoin tentunya lebih akan
performanya akan cenderung lebih baik daripada altcoin yang lain. Jadi kalau The Grab agak lesu, Ocean juga agak lesu, ya itu diwajari aja. Buat teman-teman yang mau ambil barang murah, tadi kita udah lihat ya harga The Grab ini udah diskon cukup parah. Dari all time high-nya yang di 2021 itu bener-bener tinggi harganya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat gitu sih, dia sekarang udah harga di 2000-an, berarti udah turun sangat-sangat dalam, mungkin sekitar 15 kalinya, teman-teman. Jadi dengan begitu, ya teman-teman yang ada ambil barang, siapa tahu koin-koin AI bakalan perform lagi, ya harga sekarang mungkin bisa dibilang harga yang cukup murah. Kalau kita compare sama all time high-nya dulu, teman-teman. Jadi level support yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di MA 200-nya, yaitu di kisaran 0,12. Itu level yang menarik buat GRT sekarang. Karena memang belum ada tanda-tanda pullback, tanda-tanda balik naik lagi ya. Itu buat sekarang mungkin koreksi dulu lah. Dari segi volume tadi udah agak sedikit turun dan naik turun tentunya. Volumenya sangat volatile, market cenderung kesulitan likuidasi sepertinya untuk sekarang ya. The Fed baru aja naikin suku bunga dan juga mereka bakalan jualan obligasi. Sementara itu emas justru naik. Kayaknya semua investor bakalan beralih ke emas. Itulah sebabnya market kripto agak sedikit tertekan. Ocean juga menunjukkan hal yang sama, teman-teman. Volume perdagangannya cenderung turun dan level support yang bisa teman-teman pantau adalah di 0,31. Level tersebut bisa menjadi posisi akumulasi. Kalau dia bisa turun lebih bawah lagi, ya udah bisa dapat harga yang lebih diskon lagi. Jadi sementara itu buat kedua project ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri.